Shalom, Rise Generation, bersyukur karena hari ini kita kembali lagi bisa bersama-sama beribadah sekalipun secara virtual. Oleh sebab itu hari ini sebelum kita memulai ibadah kita, Kok Kris mau undang kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita, mari kita arahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Dan mari kita mulai ibadah kita dengan satu kesadaran dan satu keyakinan iman. Bahwa ibadah ini boleh terjadi oleh karena pertolongan daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan kiranya turun atas kita sekalian berkat anugerah dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman silakan duduk dan silakan mengambil saat teduh bersama-sama. Shalom Rise Generation, rise for Him. Teman-teman mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah membimbing kami selama seminggu kemarin Tuhan. Tuhan, thank you banget buat kesetiaan Tuhan buat hidup kami. Tuhan, kami juga tak lupa untuk berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, biar kami bisa cepat pulih ke sedia kala. Tuhan, kami mau datang ke hadirat Tuhan, tolong supaya kami dapat menyiapkan hati kami. Tuhan, kami mau berdoa dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan Tuhan aja. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa Tuhan, amin. Nas panggilan ibadah kita diambil dari Mazmur 147 ayat 1. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan, kita mau sama-sama nyiapin hati kita mau sama-sama nyanyikan lagu sungguh indah, karena rencana dari Tuhan aja yang benar-benar indah buat kami. Kita mau sama-sama katakan, kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar, sungguh besar. Pengorbanan-Mu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh
sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita mau sama-sama tepuk tangan, kita mau sama-sama nyanyikan lagu Yesus Kaulah Sahabatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang kau janjikan. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, karena kehebatanmu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku, kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya, oh, kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Yesus, kaulah sahabat. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku, oh Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kita mau sama-sama nyiapin hati kita mau sama-sama nyanyikan lagu Jadi Sepertimu. Bapa, kau setia, takkan meninggalkan. Kita mau siapin hati kita teman-teman, biar hati kita fokus ke Tuhan aja.
ku milikmu. Kerinduanku, tinggikan namamu. Kerinduanku, tinggikan namamu. Karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Bapa, kau setia, takkan meninggalkan. Bapa, kau setia, takkan meninggalkan. Dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku, tinggikan namamu. Karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Ya teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Ko Kris sekali lagi ingin mengajak kita bersama-sama berdoa ya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur saat ini di dalam ibadah kami akan belajar sekali lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Tuhan yang menyiapkan hati kami, Tuhan yang menolong kami untuk kami bisa memahami tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasan yang ada dan juga setiap
teman-teman yang saat ini mendengarkan firman Tuhan boleh dibukakan hati dan juga pengertian untuk bisa memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman Rise Generation, Ko Kris ingin mengajak kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang kedua, ayat pertama hingga ayat yang ke-12. Ya. Firman Tuhan dari Matius pasal 2, ayat pertama hingga ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu, kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, teman-teman Rise Generation, beberapa waktu yang lalu itu sempat populer kembali istilah yang dikenal dengan harta, tahta, dan ya sekalipun Ko Kris nggak dengar di sini, tetapi Ko Kris tahu banyak dari teman-teman yang menjawab harta, tahta, dan renata. Nah, Ko Kris katakan ini istilah yang populer kembali karena sebenarnya slogan ini bukanlah sesuatu yang baru. Slogan ini sudah sangat lama dikenal dan biasanya orang mengenal dengan 3 ta, harta, tahta, dan wanita. Maksud dari slogan ini teman-teman adalah bahwa setidaknya ada tiga tujuan hidup dari manusia, yaitu harta, tahta, dan wanita atau seks. Manusia berusaha mengejar untuk memperoleh harta yang banyak. Manusia berusaha untuk mengejar tahta ataupun jabatan. Manusia juga berusaha mengejar wanita atau pria, baik melalui seks ataupun melalui popularitasnya. Ya, syukur-syukur kalau bisa dapat 3-tiganya gitu. Tetapi setidaknya minimal kalau bisa dapat satu aja, entah harta, entah tahta, ataupun popularitas. Kalau ngomongin harta aja, nih ya, kalau ngomongin harta, kita pasti semua sepakat ya, siapa sih yang gak mau jadi kaya? Ya, siapa sih di antara kita yang nggak mau jadi kaya? Nah, Ko Kris sering biasanya nanya ke anak-anak remaja atau ke anak-anak pemuda. Ko Kris biasanya tanya gini, kamu itu mau jadi apa? Kamu mau jadi apa sih? Apa sih tujuan hidupmu? Nah, kebanyakan teman-teman itu menjawab pingin sukses, pingin jadi pengusaha. Terus ada yang pingin bangun pabrik. Wah, pingin ini, pingin itu. Nah, kalau diteruskan teman-teman pertanyaan ini, maka ujungnya yang mentok itu pasti berbicara tentang harta ataupun kekayaan. Nah, pertanyaan yang perlu kita tanyakan adalah, emang kalau kita udah jadi kaya, terus mau apa? Gitu. Untuk apa kekayaan yang kita coba raih, yang coba kita kejar itu dalam hidup kita? Emang Tuhan
menginginkan kekayaan itu dalam hidup kita? Itu pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita jawab di dalam diri kita pribadi masing-masing. Terus kalau ngomongin tahta, biasanya mungkin anak-anak remaja ngomong, kok itu nanti kalau udah gede, kalau udah lulus kuliah, waktu mulai kerja baru ngomongin tahta atau ngomongin jabatan. Atau kalau nanti kalau udah berkeluarga, baru kita ngomongin yang namanya jabatan. Enggak teman-teman. Sejak kalian remaja, atau bahkan ketika kalian beranjak menjadi pemuda, kalian menjadi anak-anak yang ngambis. Amin. Ya, istilah ngambis itu populer di tengah-tengah anak-anak muda saat ini. Kalau kalian jujur, pasti kalian setuju atau membenarkan perkataan Kokris bahwa banyak anak muda, remaja, pemuda itu yang ngambis pisan. Punya ambisi yang besar dalam hidupnya. Pengen jadi ketua kelas, gak puas pengen jadi ketua OSIS. Pengen jadi the best player misalnya dalam satu kompetisi bermusik. Entah pemain musik, pemain drum atau pemain gitar, pemain bass, piano dan lain sebagainya. Kemudian waktu kuliah kalian nanti pengen ikut organisasi angkatan, organisasi di jurusan, organisasi di fakultas, organisasi di universitas, pingin ikut lomba ini, pingin ikut lomba itu. Sebenarnya mau apa sih gitu ya? Pingin punya pencapaian, ingin berprestasi katanya gitu. Nah, waktu ngomongin wanita mungkin teman-teman selain seks di sini mungkin yang lebih mendekati kehidupan kalian itu berbicara tentang popularitas. Kita biasanya waktu anak-anak remaja, anak-anak pemuda itu bangga. Kalau ditanya, lu punya mantan berapa? Terus kita jawab, gue punya mantan 10 dan semua mantan gue itu gue yang putusin. Kita seneng banget bisa menjadi pusat perhatian. Diteriakin cewek-cewek dengan histeris gitu. Ya sama seperti kalian kalau ngefans tentang K-pop. Ya BTS, NCT. Satu kali nih, satu pengalaman Kokris ngelihat salah satu anak pemuda yang Kokris layani. Ini udah kuliah ya, pemuda udah kuliah. Kemudian dia lagi ngelihatin laptopnya gitu. Terus tiba-tiba dia histeris, teriak histeris sampai nangis teman-teman. Terus Kokris tanya, emang kenapa? Ternyata dia jawab, nonton konser NCT kok sampai terharu, sampai nangis gitu. Nah 3 hal ini tuh menjadi tujuan hidup oleh manusia pada umumnya. Manusia itu ingin kaya, ingin memiliki harta yang melimpah. Manusia itu ingin memiliki jabatan di dalam hidupnya. Manusia juga ingin memiliki popularitas yang tinggi di tengah-tengah kehidupannya. Tetapi teman-teman mungkin kita perlu belajar dari Raja Salomo. Siapa sih Raja Salomo? Ya, kalau teman-teman gak tahu ya baca aja kitab Pengkhotbah. Raja Salomo mempunyai 3 hal yang diimpikan, yang dikejar-kejar oleh semua manusia. Dia punya harta, bahkan sejarawan mencatat bahwa Salomo itu menjadi raja yang terkaya. Waktu dia hidup dan mungkin yang pernah ada di dunia ini. Dia punya harta yang begitu melimpah. Salomo juga punya tahta, dia seorang raja, itu artinya dia punya kerajaan, dia punya kekuasaan, bahkan dia dikenal di seluruh bangsa sebagai raja yang paling berhikmat. Dia punya wanita. Sejarah menceritakan ada sekitar 1.000 wanita lebih yang menjadi istri, yang menjadi gundik ataupun yang menjadi budaknya. Kurang apa lagi Raja Salomo? Tetapi Raja Salomo menuliskan di dalam kitab Pengkhotbah sampai pada satu kesimpulan, semuanya itu sia-sia. Apa yang dimaksud sia-sia? Maksud sia-sia di sini adalah mau sebanyak apapun harta, tahta, jabatan dan juga wanita yang dimiliki oleh Raja Salomo tidak pernah membuat dirinya mengalami kepuasan di dalam hidupnya. Salomo tidak pernah mendapatkan kepuasan dari 3 hal yang sudah diperoleh, yang dikejar oleh setiap manusia. Mengapa tidak puas? Sebab bukan itu teman-teman yang terutama dalam hidup kita. Yang terutama di dalam hidup kita itu bukan harta, tahta, dan juga wanita. Bukan itu yang Tuhan mau untuk kita kejar, untuk kita raih dalam hidup kita. Lantas pertanyaannya apa yang Tuhan mau?
dengerin ya. Apa yang Tuhan mau? Dengerin. Tuhan mau agar kita menjadi serupa dengan dirinya. Tuhan mau agar kita, teman-teman, kokris, semua manusia itu menjadi serupa dengan dirinya. Mengapa Tuhan mau agar kita ini menjadi serupa dengan Dia? Karena kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Ya, ini harus digarisbawahi, ini harus kita ingat bersama-sama. Yang Tuhan mau adalah agar kita ini menjadi serupa dengan dirinya. Karena ingat teman-teman, kita ini ciptaan yang diciptakan segambar dan serupa dengan dirinya. Nah, teman-teman Rise Generation, hari ini kita mau belajar. Setelah kita mengetahui bahwa Tuhan mau kita ini menjadi serupa dengan dirinya, hari ini kita mau belajar tentang satu karakter dari Tuhan Yesus, yaitu kelemah lembutan. Kelemah lembutan ini satu kata yang menarik, sebab jika kita mau pecah maka kelemah lembutan itu terdiri dari dua kata yang kayaknya enggak banget buat kita. Yang pertama kita menemukan kata lemah, yang kedua kita menemukan kata lembut. Dua kata yang kalau bisa kita hindari dalam diri kita, atau dua kata yang kalau bisa jangan sampai menempel dalam hidup kita. Ya, misalnya nih, ada nggak di antara kita yang mau disebut atau diberikan julukan sebagai, ya misalnya nih namanya kayak Kris nih, Kris yang lemah. Mau nggak? Tentu kita nggak mau ya. Atau mau nggak kita teman-teman kita manggil kita dasar si lemah? Mau nggak? Ya kalau kita jujur pasti tentu nggak mau. Karena apa? Lemah itu adalah bentuk ketidakberdayaan. Lemah itu adalah tanda ketidakmampuan. Dan kita semua nggak mau disebut sebagai orang yang lemah. Justru kita ini harus jadi orang yang apa? Yang strong, yang kuat. Jadi cewek itu pun juga harus jadi cewek yang strong. Apalagi laki-laki harus maco. Banyak anak-anak remaja itu ikut gym supaya apa? Supaya punya six pack, supaya apa? Kelihatan kuat. Karena memang kita nggak mau dilihat atau dipandang sebagai seseorang yang lemah. Terus lembut? Enggak juga ya. Apalagi cowok itu katanya kita ini cowok harus tegas. Lembut itu kesannya ya lemah. Lembut itu kesannya lelet atau lambat. Dan lembut itu kesannya membuat kita itu menjadi tidak dihargai oleh orang lain. Apalagi kalau digabungkan jadi lemah lembut misalnya. Jadi gabungan antara sudah lemah kemudian ditambah menjadi lembut, ya udah komplit begitu. Tetapi apakah demikian makna arti sesungguhnya dari lemah lembut itu? Ternyata tidak teman-teman. Teman-teman Rise Generation, kalau kita perhatikan tadi ya dari firman Tuhan yang sudah kita baca dari Matius 2 ayat 1 sampai 12, maka kita akan diberikan dua gambaran. Dua gambaran raja yang sangat kontras. Yang satu yaitu Raja Herodes, yang satu adalah Tuhan Yesus. Ya, di dalam kisah ini tadi kita tahu bahwa ada orang-orang Majus yang bertanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Nah, kita tahu bahwa pertanyaan ini, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Pertanyaan ini dimaksudkan atau merujuk kepada Tuhan Yesus. Tetapi uniknya di dalam kisah ini juga dimunculkan seseorang yang bernama Raja Herodes. Di dalam ayat yang ketiga, di situ dikatakan atau ditulis, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Siapakah Raja Herodes? Raja Herodes adalah Raja Yahudi. Loh, berarti ada dua Raja Yahudi? Ya, memang pada saat itu Israel berada dalam kekuasaan atau penguasaan atau jajahan dari pemerintahan Romawi. Dan pemerintah Romawi itu teman-teman melantik atau menunjuk Herodes sebagai raja atas seluruh Israel. Pada saat itu Israel terdiri dari 4 distrik atau 4 wilayah. Kalau teman-teman pernah dengar, ada yang namanya Galilea, ada yang namanya Samaria, ada yang namanya Yudea dan juga Edom. Nah, Herodes ditunjuk oleh pemerintahan Romawi untuk menjadi raja bagi Israel. Artinya dia
secara politis adalah Raja Yahudi. Tetapi teman-teman, secara politis memang Raja Herodes adalah Raja Yahudi. Tetapi banyak orang Yahudi yang menolaknya sebagai raja. Banyak orang Yahudi yang tidak mengakui Raja Herodes sebagai raja orang-orang Yahudi. Mengapa? Karena Raja Herodes itu bukan berasal dari keturunan Raja Daud. Sedangkan Raja Israel yang sah, Raja Israel yang diakui adalah seorang raja yang harus berasal dari garis keturunan Raja Daud. Itu sebabnya kalau kita baca kitab Matius, betapa pentingnya Matius menuliskan silsilah Tuhan Yesus itu yang berasal dari garis keturunan Raja Daud. Ya, jadi sebenarnya Raja Herodes ya memang adalah Raja Yahudi, tetapi Raja Yahudi yang ditolak, yang tidak diakui oleh banyak orang-orang Yahudi karena hanya bersifat politis. Sedangkan pada saat yang sama orang-orang Yahudi tetap mengharapkan, tetap menantikan, tetap menginginkan seorang raja yang sebenarnya sudah dinubuatkan sejak lama oleh para nabi. Nah, kok Kris tadi teman-teman katakan bahwa kita melihat ada dua gambaran raja yang sangat kontras berbeda. Ada Raja Herodes yang dikenal sebagai seseorang yang sangat kejam, dikenal sebagai seseorang yang sangat licik, seseorang yang tidak akan pernah membiarkan siapapun termasuk keluarganya sendiri untuk berusaha merongrong kekuasaannya atau menghalangi dia melakukan ambisi-ambisi jahatnya. Diceritakan Raja Herodes itu sampai mengutus atau memerintahkan untuk membunuh istrinya sendiri dan juga dua iparnya karena mencurigai mereka akan berkhianat kepada dirinya. Ya, ini sebuah gambaran dari seorang raja pada umumnya. Kuat, memerintah, bahkan bersikap arogan, sombong, otoriter, menggunakan kekuatannya untuk melakukan segala sesuatu yang dia mau. Apalagi pada saat itu teman-teman konteksnya adalah perang dan juga pedang. Seorang raja itu pasti adalah seorang panglima perang. Seseorang yang pandai menggunakan pedang dan juga memenangkan peperangan. Kalau satu kata kita pilih untuk menggambarkan raja, raja itu adalah atau sama dengan power. Ya, power, kekuatan. Tetapi teman-teman ketika kita belajar melalui kisah kelahiran Tuhan Yesus, ternyata Tuhan itu ingin mengajarkan nilai yang berbeda dari seorang raja. Seorang raja itu adalah seseorang yang rendah hati. Ya, di dalam Alkitab itu beberapa kali kata rendah hati dan juga kata lemah lembut itu dipakai bersamaan atau bahkan menyampaikan satu makna yang sama. Ya, melalui kisah kelahirannya Tuhan ingin mengajarkan bahwa seorang raja itu adalah seorang yang rendah hati, seorang yang lemah lembut. Ternyata seorang raja yang sejati bukanlah seseorang yang arogan, yang sombong, yang dengan kekuatan dan kekuasaannya bisa melakukan segala sesuatu. Enggak, teman-teman. Raja yang sejati adalah seseorang yang rendah hati. Seperti Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Raja dunia ini mau menjadi manusia karena kerendahan hatinya. Coba bayangin teman-teman, Tuhan yang tidak terbatas, kemudian membatasi dirinya untuk menjadi manusia. Ya, Tuhan yang tidak terbatas itu mau membatasi dirinya agar menjadi manusia. Itu adalah bukti bahwa dia adalah lemah lembut dan rendah hati. Dia raja dunia tetapi dia merendahkan diri untuk mau menjadi bayi yang lemah. Ya, Yesus raja tetapi dia mau lahir di dalam kesederhanaan, bukan hanya kesederhanaan saja, tetapi di dalam keterbatasan dan juga kekurangan. Yesus yang adalah raja dunia lahir di palungan, di suatu kandang hewan, bukan di dalam sebuah istana yang besar dan juga tanpa sambutan pesta yang begitu meriah. Enggak. Raja yang sejati itu menunjukkan kerendahan hatinya. Bahkan teman-teman Rise Generation ketika kita membaca kisah pelayanan Tuhan Yesus, ya, selama 3,5 tahun di dunia, maka kita akan melihat bahwa raja yang sejati adalah seorang raja yang lemah lembut. Tuhan Yesus berulang kali menunjukkan bahwa lemah lembut itu adalah salah satu karakter, bagian dari karakternya ketika dia mengajar sebagai seorang guru dan juga sebagai Tuhan dan juga raja.
Seorang raja itu bukanlah seseorang yang memandang rendah orang-orang di sekitarnya. Seorang raja itu bukanlah seseorang yang menggunakan kekuatan kekuasaannya untuk mengintimidasi, untuk mengancam, bahkan membunuh dengan seenaknya. Seperti yang dilakukan oleh Raja Herodes. Tuhan Yesus memberikan teladan bahwa seorang raja yang sejati adalah seseorang yang lemah lembut, yang mengasihi semua orang, yang tidak membeda-bedakan siapapun, bahkan yang mau merangkul dan mengasihi semua orang. Dan Tuhan Yesus sudah lakukan itu, teman-teman. Kita ingat kisah ketika Tuhan Yesus menemui seorang perempuan Samaria di sebuah sumur. Pada saat itu orang Samaria itu dikucilkan dari masyarakat sekitarnya. Ingat waktu Tuhan Yesus bertemu dengan orang atau perempuan Yunani Sirofenesia. Orang Yunani itu dianggap atau disejajarkan seperti anjing oleh orang-orang Yahudi. Tetapi Tuhan mau menemuinya. Tuhan Yesus ketika dikhianati oleh Petrus yang menyangkal dirinya. Tetapi Tuhan Yesus tetap mau datang, merangkul bahkan memulihkan Petrus dengan lemah lembut. Teman-teman Rise Generation, seorang raja sejati bukanlah seseorang yang memanfaatkan kekuasaan dan kekuatannya untuk membalas kejahatan orang lain. Seorang raja sejati adalah seseorang yang mampu mengendalikan dirinya, mampu menguasai perkataannya, mampu menahan emosinya, dan juga mampu mengontrol sikap dan juga perbuatannya. Seorang yang lemah lembut adalah seorang yang mampu untuk membalas kejahatan terhadap dirinya, tetapi memilih untuk tidak membalas kejahatan orang lain. Ya, orang yang lemah lembut itu bukan orang yang lemah, tetapi orang yang lemah lembut itu adalah orang yang mampu membalas kejahatan orang lain, tetapi memilih untuk tidak membalas kejahatan orang lain. Disitulah letak kekuatan dari kelemah lembutan. Dan sekali lagi teman-teman, Tuhan Yesus sudah melakukannya. Ketika dia ditolak oleh orang-orang Yahudi, ketika dia difitnah berulang kali oleh orang Farisi dan ahli Taurat, ketika dia ditangkap, diadili, bahkan dihukum, disalib dengan ketidakadilan. Apakah Yesus tidak berdaya? Tidak, teman-teman. Tuhan Yesus bisa melawan. Tuhan Yesus bisa menunjukkan kekuatan dan kekuasaannya. Seperti ketika ia berkata dalam Matius 26 ayat 53. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Tuhan Yesus punya kekuatan, Tuhan Yesus punya kekuasaan. Dia bisa menggunakan kekuatan dan kekuasaannya. Tetapi dia memilih untuk lemah lembut dan tidak menggunakannya. Karena dia setia terhadap tugas dan panggilannya selama di dunia. Itu sebabnya satu kali Tuhan Yesus mengajarkan nilai-nilai kerajaan sorga ketika berkhotbah di atas bukit. Dia berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Jika dunia ini teman-teman mengajarkan bahwa untuk memiliki bumi, untuk menguasai wilayah itu harus dengan kekuatan, harus dengan pedang dan perang. Tetapi Tuhan Yesus memiliki cara yang dipilih yaitu dengan lemah lembut. Sehingga tidak mengherankan teman-teman bahwa ketika Yesus tersalib penuh dengan luka dan juga penderitaan, Tuhan Yesus dengan lemah lembut berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan Tuhan Yesus mau supaya kita belajar daripadanya. Matius 11 ayat 28-30 berkata, belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Teman-teman Rise Generation, di akhir khotbah ini Ko Kris cuma simple mau kasih pilihan sama kalian. Hari ini kita sudah belajar dari dua raja. Raja Herodes dan juga Tuhan Yesus. Raja Herodes yang mengajarkan bahwa seorang raja itu adalah seorang yang kuat, yang penuh dengan kesombongan. Dan menggunakan kekuasaan dan kekuatannya untuk kepentingan nafsu dirinya sendiri. Dan ada Tuhan Yesus yang adalah Raja dunia ini yang mengajarkan bahwa seorang raja adalah seorang yang rendah hati dan juga lemah lembut. Mampu mengendalikan kekuatan dan kekuasaannya kepada orang-orang yang jahat. Bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, melainkan untuk kepentingan Bapanya di sorga. Pertanyaannya, mana yang kalian pilih? Kepentinganmu sendiri atau kepentingan Allah?
Mau belajar dari siapa? Mau belajar dari Raja Herodes atau belajar dari Tuhan Yesus? Pilihan ada di tangan kalian. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, bersyukur untuk firman Tuhan. Kami belajar dari kisah ini agar kami memiliki karakter lemah lembut seperti yang sudah Tuhan Yesus ajarkan dan juga teladankan. Mohon beri kekuatan kepada kami ya Tuhan, agar kami sungguh-sungguh boleh menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Semakin hari boleh semakin mengejar untuk menjadi serupa dengan Kristus, termasuk di dalam karakter kami, yaitu menjadi orang-orang yang lemah lembut. Kiranya Tuhan yang memampukan setiap teman-teman kami untuk berjuang di dalam mengejar keserupaan dengan Kristus. Terpujilah namamu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau sama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita memberikan yang terbaik melalui persembahan kita minggu ini. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang ada di layar teman-teman. Ya teman-teman, mari kita sama-sama berdiri dan arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan pemeliharaan dari Allah Roh Kudus, kiranya akan menyertai kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Hai guys, happy Sunday, God bless. Wah gak kerasa ya, minggu depan tanggal 27 itu ibadah terakhir kita di tahun ini. Tapi jangan lupa teman-teman, Sabtu ini tanggal 26 Desember jam 4:30 sore ada Natal Remaja di YouTube channel ini. So stay tune ya guys, dan jangan lupa siapin Christmas kitnya, dan yang belum dapat bisa ambil ke lokasi masing-masing. Dan jangan lupa juga untuk memberikan persembahan biasa dan persembahan Natal setelah ibadah ini berakhir. So, jaga kesehatan. See you next week. Raise Generation, rise for Him.